uji Wilcoxon dan uji korelasi Spearman-nya. Ya, jadi nanti kita bisa menggunakan uji Wilcoxon di dalam suatu penelitian. Ya, misalnya begini, saudara ingin meneliti tingkat efektivitas obat misalnya, yang dipakai oleh dua kelompok. Dua kelompok itu sampelnya tidak banyak, ada 8 dan ada 7 misalnya. Terus mereka kondisinya disamakan dulu. Ya, kondisinya mereka kena suatu penyakit yang sama. Kemudian dua-duanya diberi suntikan itu. Ya, jadi diberikan virus lah misalnya. Mana yang paling efektif? Dengan tentunya berat badan tertentu, dengan usia tertentu, kan gitu. Ya, usianya nanti kondisinya bermacam-macam, ya usianya. Makanya oleh Wilcoxon, Wilcoxon ini bisa diuji, makanya ujinya sampel, ada 2 sampel. Ya, lebih dari 2 nggak bisa. Nanti kalau lebih dari 2, maka menggunakan Kurzweil. Ya, jadi masing-masing itu punya karakter tersendiri. Ya, jadi kalau Wilcoxon kita ujinya adalah 2 kelompok, 2 sampel. Ya, maka ini sangat sederhana dan mudah kita kerjakan. Karena tidak membutuhkan berbagai macam asumsi ya, yang harus dipenuhi. Seperti harus parameter atau non-parameter, atau harus distribusi normal atau tidak. Jadi Wilcoxon ini bisa dipakai untuk yang distribusinya tidak normal maupun normal, bisa pakai Wilcoxon. Ya. Jadi nanti kita bisa gunakan itu. Cuma yang membedakan yaitu sampelnya. Ya, sampelnya. Dalam analisis ini, ya, Wilcoxon ini pengujian terhadap 2 macam sampel ya, yang dikenal dengan Wilcoxon two sample test. Ya, jadi menggunakan 2 uji sampelnya. Sama, nanti saudara juga harus membuat yang namanya hipotesis. Karena kemarin sudah saya sampaikan bahwa statistik inference yang terdiri dari parametrik dan non-parametrik itu harus ada hipotesisnya. Ya, hipotesis. Makanya kita buat hipotesis nolnya. Ya, hipotesis nolnya menyatakan bahwa sampel pertama di kodenya U1 sama dengan sampel yang kedua. Artinya tidak ada perbedaan, ya, tidak ada hubungan, tidak apa ini. Tuh. Nah, hipotesis alternatifnya ini ada 3, ya. Bisa lebih kecil daripada 0, lebih besar, ataukah tidak sama dengan, ya, berarti 2 sisi, kiri kanan. Ya, yang tadi, yang pertama lebih besar berarti, ya, itu positif, ya, uji misalnya berpengaruh atau positif, ya, positif, arahnya ke kanan, ujinya sebelah kanan, ekornya sebelah kanan. Tapi yang negatif, ekornya sebelah tinggi. Tapi kalau sama dengan atau tidak, ya, itu bisa kiri dan kanan. Jadi memilih hipotesisnya, pilih salah satu saja. Ya, kalau H0-nya wajib dalam kondisi yang tidak ada perubahan. Ya, memilih beberapa sampel secara random, ya, random atau acak. Ya, bisa berdasarkan acak itu dengan undian. Nanti kalau saudara membuat tesis,
Random sampling berarti sampling dengan cara acak, undian. Ya, dengan undian atau ya misalnya undinya gimana? Ya, yang kita uji sampel pertama nomor 1 sampai nomor 50. Cuma saya ambil secara acak, ambil 8. 8 ini nomor berapa saja ini saya acak. Ya, ini namanya acak. Ya, dari setiap populasi yang akan diteliti. Ya. Kemudian setelah itu membuat ranking. Ya, ada ranking 1 paling kecil ya seperti kemarin sampai ranking yang paling besar kan gitu loh. Nah, ranking 1 membuat ranking yang sesuai dengan pengamatan sampel yang kita teliti. Ya, jadi ranking kita peroleh dari sejumlah pengambilan N1 ya, sampel 1, sampel yang pertama. Berarti disebut nantinya rankingnya W1. Ya, sampel pertama disebut W1. Ya. Ranking yang kedua itu dari N yang kedua disebut sebagai apa? W2 ya. Jadi ini sampelnya W2 ya. Ya. Setelah itu ini. Nah, untuk menghitung ya dari perhitungan W1 dan W2 nanti diambil yang paling kecil, yang paling rendah. Itu nanti kita bandingkan ya, ada sampel yang pertama itu ketemu berapa nanti dengan rumus W1 min N 1 kali N1 plus 1 dibagi 2. Ini akan ketemu sampel yang pertama berapa. Sampel yang kedua ketemunya berapa. Ya. Setelah itu kita hitung W-nya. Ya. Kita hitung ini Z ya atau T. Kalau T itu kalau N-nya kurang dari 30. Kalau Z ya ini lebih dari 30. Nah, ini disebut dengan Z hitung dan T-nya T hitung. Ya, nanti kita hitung dan kemudian kita bandingkan dengan tingkat signifikasinya. Ya, ya kita ambil U1-nya hitungannya U1 dan U2 kita ambil U yang paling rendah nilainya. Ya, misalnya U1 24, tapi U2 ketemunya 5, ya kita ambil yang 5 U2-nya. Ya, nanti kita U-nya nanti kita lihat tabel di Wilcoxon itu sudah saya kirim juga tabelnya, coba tabelnya dibuka, nanti kita lihat ya. Kalau H0 diterima berarti ya hitungannya lebih rendah daripada U ya, yaitu itu daripada U, yaitu nanti kita lihat hitungannya gimana ya, jadi lebih besar atau lebih rendah ya. Kalau H0 ditolak berarti signifikasinya ya itu lebih besar daripada U ya, jadi hitungnya kalau lebih besar, sorry, kalau set hitungnya lebih besar daripada signifikasi berarti ditolak kon gitu ya. Kalau lebih kecil berarti diterima. Ya, jadi contohnya ini. Ya, kita berikan contoh gini. Nah, ketutup ini. Ya, tuh. Untuk mengetahui ya, ada peneliti ingin mengetahui apakah penemuan suatu virus yang baru dapat mengobati penyakit tertentu serta mempengaruhi umur dari hewan. Ini penelitian dari hewan. Makanya di dalam penelitian ini tidak mengambil sampel yang besar. Sampelnya pasti kecil, begitu. Ya, sampelnya kecil. Kalau sampelnya besar, misalnya 100 hewan, itu kan kalau gagal kan banyak yang mati, kan gitu ya. Diambil kecil saja. Ya, diteliti 9 ekor sapi yang menderita jenis satu penyakit tertentu.
Ya, dua-duanya itu. Dari 9 sapi tersebut, ada sebanyak 5 diantaranya diberi vaksin, dan 4 lainnya tidak diberi vaksin. Jadi dua-duanya kena penyakit, kan gitu ya. Nah, kita ingin daya tahannya gimana, ya, dan itu akan mempengaruhi, kalau mereka cepat mati, berarti mempengaruhi umur, kan gitu ya, dari hewan itu. Ya, dari hasil pengamatan, beberapa waktu kemudian diperoleh data umur dari sapi tersebut, ya, umurnya. Jadi ini kalau kita buat tabel, ya, N1 itu sampelnya 4. Ini tanpa divaksin, mereka sudah kena penyakit tidak divaksin. Yaitu sapi yang usianya 1,9 tahun, ya, 0,5 tahun, 2,8 tahun, 3,1 tahun, ya. Jadi 3 tahun 1 bulan, 2 tahun 8 bulan, ya, 5 bulan, kan gitu ya. Terus yang diberi vaksin itu 5 sapi, tapi dua-duanya kena virus, kan gitu loh, kena penyakit. Yaitu usia 2,1, 1,4, 5,3, 4,6, dan 0,9. Nah, kemudian saudara sebagai peneliti, ya, menguji dengan tingkat keyakinannya 5%. Artinya, ya, kalau mereka diberikan vaksin, ya, atau tidak, tingkat kesalahannya mereka mati karena tidak ada penambahan umur, berarti sebesar 0,05, begitu, dari jumlah 9. Ya, apakah ada pengaruh? Ya seharusnya kalau itu obat vaksin ya tidak 5%, lebih kecil, ya, bisa 0,0 berapa, ya, 0,025 atau 0,010, kan gitu ya, 0,0, ya, lebih kecil lebih bagus, kan gitu. Ya, karena ini obat, tapi karena ini kasusnya di ekonomi, saya berikan 5%. Apakah ada pengaruh yang cukup berarti dalam pemberian vaksin tersebut terhadap umur dari sapi tersebut? Artinya begini, kalau mereka diberi vaksin dan tidak, apakah yang tidak diberi vaksin, ya, cepat mati, atau yang diberi vaksin, ya, tidak mati-mati, kan gitu ya, karena sehat, kan gitu. Nah, ini kita uji, ya. Nah, tetap buat hipotesis, kan gitu loh. Langkahnya itu. Nah, hipotesis nolnya, rata-rata umur dari sapi-sapi yang diberi vaksin atau yang tidak diberikan vaksin sama saja. Artinya, ya, kalau mereka mati, ya jaraknya berapa bulan. Kalau tidak mati, ya sampai hidup, sampai lama. Kan gitu. Ya, tidak ada bedanya. Ya, alternatif rata-rata umur dari sapi yang diberi vaksin dan yang tidak adalah berbeda. Nah, berbeda ini kemungkinan yang diberikan vaksin lebih panjang umur, yang tidak diberikan vaksin malah sakit terus mati, kan gitu. Langkahnya yang kedua buat ranking dulu dari seluruh sampel yang ada. Maka untuk membuat ranking, ya, saudara campur dulu, ya, usia-usia ini tadi, usianya dicampur, di short dari usia yang paling rendah, yaitu 0,5, kemudian 0,9, ya, terus, ya. Jadi ini di short dulu, maka akan muncul ini urutannya. Urutan sapi 9 sapi itu 0,5, 0,9, 1,4, 1,9, 2,1, 2,8, 3,1, dan 4,6, ya, yang terakhir 5,3 tahun. Nah, rankingnya urutkan aja dari yang terkecil 1, 2, 3, 4, 5, 6.
7, 8, 9. Terus yang diberi vaksin itu umur 0,9 ya, untuk membedakan. Maka diberikan kurung ya. 1,4 ini divaksin. 2,1 divaksin. 4,6 divaksin dan 5,3 divaksin. Kan gitu. Ya. Ini vaksin sampel yang kedua yang diberi vaksin, sampel yang pertama tidak diberi vaksin. Kan gitu tadi toh. Maka berapa sampelnya? Ya, kita W2-nya berapa yang diberi vaksin? Yaitu 2, nomor 2, nomor 3, nomor 5, nomor 8, dan 9. Totalnya 27. Ya, kalau yang satu, ya, sampel yaitu 1 ditambah 4, ditambah 6, ditambah 7, 18. Ini yang tidak diberikan vaksin. Ya, jadi maka W-nya akan sama kalau menggunakan rumus ini, yaitu ketemu 27, kan gitu ya. Kemudian kita hitungnya U-nya itu, set hitungnya itu tadi, atau U hitungnya. Menggunakan rumus ini, ya. W1 itu sampel yang pertama, W1 ketemunya tadi dah 27, ya. N1 itu jumlah sampelnya yang pertama 4 ditambah 4 plus 1 dibagi 2. B1-nya itu rankingnya yang 27, maka ketemu 12. Ya, U yang kedua ketemunya 8. Dan nanti kita ambil angka yang paling kecil 12 dan 8 kita ambil yang 8. Ya, titik kritisnya gimana? Ya, kita lihat tingkat signifikasinya 0,05. Ya, 0,05% atau 5%. Ya, itu ya dengan N-nya 5. Nah, saudara cari tadi, cari di uji Wilcoxon tabel Wilcoxon itu tadi. Ya, kita itu tadi coba dibuka. Itu yang sudah saya kirim. Coba dibuka yang sudah kita kirim. Itu ada tabel Wilcoxon. Ya, tabel Wilcoxon itu coba dibuka. Nah, di situ adalah N1, N2, N3, ya. Ya, kita lihat N-nya 5. Ya, yang bawah N-nya 5, kemudian apa itu tadi N2-nya 5, begitu kan tadi, ya. Nah, kemudian di F-nya itu cari yang angka 8. Nanti 8, urutan nomor 8. Ya, nomor 8 ketemu berapa? Oh, kok ke bawah, kurang bawah. Ya, 8-nya, nah ketemu, ya. Itu, yaitu dalam posisi di atasnya 0,5 itu. Yaitu nanti 8 berarti 0,365. Ya, benar toh? 0,365. Nah, nanti kita lihat ya, ini ya, U-nya 2 yang kecil, N-nya 5. Signifikannya 0,45. Nah, sapi yang sudah ini adalah N-nya, N yang sapi yang tidak diberi vaksin itu 4. Maka U tabelnya diambil yang 8 tadi. Ya, 8, nah, N-nya 5, yaitu 0,365. Lihat tabelnya. Nah, nanti kita bandingkan. Itu U tabel. Kalau ternyata U tabelnya lebih besar daripada
signifikasinya 0,05, berarti apa? H0 diterima. Ya, lebih besar. Ya, karena hitungnya lebih besar daripada signifikasinya. Artinya apa? Berarti vaksin terhadap sapi tidak mempengaruhi umur dari sapi yang ada. Sehingga dapat dikatakan rata-rata umur sapi sama saja, baik diberi vaksin maupun tidak, ya, dengan resiko kekeliruannya 0 atau 5% atau 0,05, ya, 0,05. Nah, kalau di dalam statistik, di dalam analisa kuantitatif, ya selesai ini. Ya, tetapi kalau ini penelitian, maknanya apa? Apa vaksinnya yang kurang baik sehingga tidak mempengaruhi, kan gitu kan? Masa sama sudah kena penyakit, divaksin dan tidak divaksin pun hasilnya akan sama, kan gitu. Nah, di dalam penelitian kualitatif bisa diungkap, ya, kita bisa menanyakan kepada pemilik sapi, pola makannya gimana, dan sebagainya. Terus bisa juga dicek vaksinnya bagaimana, kok tidak berpengaruh. Apakah vaksinnya dosisnya di bawah standar, ya, atau vaksinnya tidak tepat, kan gitu. Ya, itu kalau penelitian kualitatif begitu. Tapi kalau hanya analisa kuantitatif cukup seperti ini, kesimpulannya ini. Lain kalau saya menanyakan, kalau saudara sebagai manajer perusahaan atau peternakan sapi itu, apa pendapat saudara dengan menerima H0? Nah, itu masing-masing mahasiswa bisa memberikan komentar yang berbeda. Ya, nah, mungkin penyakitnya tidak penyakit yang berbahaya, kan gitu. Karena munculnya penyakit itu karena ada perubahan cuaca, misalnya tadinya panas terus hujan, kan gitu. Jadi nggak ngaruh, kan gitu. Divaksin maupun tidak divaksin tidak berpengaruh karena kondisinya sapinya sehat, kan gitu. Meskipun meriang, meradang, ada radang, kan gitu. Ya, jadi vaksinnya apa? Penyakitnya sendiri tidak terlalu penyakit yang berat. Ya, yang kedua, virus yang kita berikan itu apakah sudah sesuai dengan dosisnya? Ya, jadi itu. Ya, jadi itu. Yang ketiga, saudara akan bisa melihat bagaimana perubahan untuk sapi-sapi yang sudah diberikan virus selama 3 hari. Ya, nah, soal kesehatannya gimana, sulit makan, terus males, dan sebagainya, kan misalnya dampaknya di virus itu. Nah, itu kalau kualitatif bisa di ini, di apa, ada masukan-masukan seperti ini. Tapi kalau kuantitatif, ya seperti ini aja. Ya, saudara akan ditanya dari kesimpulan ini, ya, apa keputusan saudara sebagai manajer perusahaan peternakan sapi, kan gitu. Nah, ini kan berarti saudara harus bisa mengungkap semuanya. Nah, ini kalau kuantitatif di situlah beratnya. Ya, beratnya di situ. Halo, jelas nggak? Sederhana. Monggo, silahkan, silahkan. Nah, mm-mm. Ini
untuk hal-hal yang bersifat sosial itu antara 1 sampai 10. Ekonomi, kemudian ya manajemen, ya itu segitu loh, politik itu. Tapi kalau itu yang kita teliti adalah yang bersifat kimia, farmasi, teknik konstruksi, ya, termasuk virus ini. Seharusnya virus ya kecil, ya. Nah, tapi karena ini kita orang ekonomi, saya biasakan antara 5 sampai 10. Ya, jadi itu. Seandainya ini kan seharusnya ini realitanya kalau itu ternyata kegagalan dari obat itu 5% dari 9, itu ya banyak kan? Ya, bukan berarti pecahan ya, tapi dibulatkan gitu ya. Nah, sapi kan bersih nggak ada Pak. Nanti ketemunya satu seperempat gitu kan nggak ada, ya satu kan gitu. Ya, ya kerugiannya akan besar. Ya, makanya misalnya mau ngetes lampu, ya, lampu pijar tingkat produksi hari ini. Produksi tadi pagi jam 8 sampai jam 5. Apakah saudara akan ngecek produksi dari jam 8 sampai jam 5 semuanya secara sensus? Tunjuk enggak? Pasti menggunakan sampel, ya, sampel yang mewakili, ya, mewakili, ya. Mungkin setiap jam diambil 2, produksi 1 jam diambil 2, ya. Jadi jam 8 selesai kan jam 9, jam 10, jam 11, jam 12 diambil 2 atau 1. Kemudian diuji. Nah, ini tingkat keyakinannya bisa saja lebih kecil. Ya. Kalau produksinya dari jam 8 sampai jam 5 itu populasinya yaitu 1000, 5% dari 1000 kan banyak, Mas. Ya, yaitu tingkat keyakinan kita. Ya, saudara bisa melihat kalau tingkat kekeliruan bangunan kita ini ya 0,0 ya. Itu berarti bangunan kita sudah terukur kan gitu loh. Ya, tentunya dengan syarat-syarat itu tadi. Kalau membangun jembatan, ukuran pasir berapa, ukuran krakalnya berapa, semennya berapa, kan itu sudah ada standar-standarnya. Sehingga kita bisa yakin ini bangunan ini sangat kuat, sangat baik, kualitasnya bagus. Ya, dari perencanaannya sampai akhir bangunan jadi, perawatannya bagus dan sebagainya, ya. Maka bisa dikatakan bahwa bangunan ini tingkat kesalahannya relatif kecil. Ya, kalau terjadi misalnya itu gempa bumi pun bisa diukur. Oh, paling dengan gempa bumi sekian, ya, skalanya sekian, maka ini paling goyahnya adalah ini. Kan gitu. Ya. Jadi ada ukuran-ukuran tertentu, ada standar-standar tertentu, ya. Tapi kalau orang sosial, orang sospol, ya, itu antara 1 sampai 10. Ekonomi juga 1 sampai 10. Ya. Makanya kita sebagai peneliti, ya, itu kalau masalah manajemen, ya, karena perubahan yang terjadi di dalam suatu kasus itu bisa disebabkan bukan oleh variabel itu, bahkan variabel di luar yang kita teliti. Ya, contohnya harga saham. Harga saham itu bagus. Ukurannya apa? Perusahaan yang menjual saham ini perusahaan yang memperoleh keuntungan yang tinggi. Ya, perusahaan itu mempunyai brand yang besar, yang baik, dikenal.
keuntungannya banyak sehingga orang percaya menanamkan membeli sahamnya. Berarti menanamkan modalnya di perusahaan itu. Ya, oh ini bagus. Tetapi tahu-tahu terjadi perang. Ya, pada waktu ini loh paling terasa sekali dan dampaknya langsung sehari, yaitu pada waktu pusat perdagangan di Amerika, gedung kembarnya itu dihantam oleh teroris dengan 2 pesawat itu. Kejadiannya siang, sore semua harga saham langsung jatuh. Langsung jatuh. Termasuk saham-saham di bursa efek internasional, ya, di Tokyo, di Singapura, termasuk bursa efek dulu masih Jakarta, ya, belum Indonesia. Itu semuanya jatuh. Meskipun perusahaannya itu memberikan keuntungan yang besar. Manajerialnya bagus. Tapi karena sebab faktor itu, dan ini membuat dampak pada harga saham jadi jatuh. Ya. Nah, kenapa orang ekonomi juga mengatakan, nah itu tadi, tingkat kritisnya inflasi jangan sampai 2 digit, kan gitu loh. Ya. 1 sampai 9, nah itulah. Jangan sampai kalau sudah 10, 2 digit, 1 dan 0, ini berbahaya, waspada. Maka berusaha 1 digit, ya, 1 digit. Ya. Nah, itu. Makanya kalau di ekonomi atau manajemen atau ini 5% kekeliruannya sudah dinyatakan baik. Ya, karena 95% itu benar. 5% kesalahan yang bisa kita toleransi, ya, kesalahan itu. 5% itu tingkat kesalahan yang kita bisa toleransi. Kita bisa memaklumi, kan gitu loh. Ya, makanya saudara bisa mendengarkan polling-polling sekarang ini. Mereka dengan tingkat signifikannya 0,2%. Nah, kecil. Ya, dia nggak mau 5%. Karena 5% besar. Ya, jadi antara 1 sampai 10 lah sekitar itu. Dan masih dinyatakan masih mampu kita toleransi. Kita toleransi. Itu Mas. Makanya kalau saudara membaca jurnal, ya, probabilitasnya diberi bintang. Bintang 1 itu 10%, bintang 2 5%, bintang 3 itu 2,5%, misalnya begitu. Ya, itu kadang-kadang peneliti ekonomi itu dengan melihat kondisi tertentu, variabel ini dipengaruhi 5%, variabel ini dipengaruhi 10%, variabel ini dipengaruhi 3 atau 2,5%, itu ya, itu kadang-kadang muncul seperti itu. Jadi dilihat dari probabilitasnya atau tingkat signifikasinya. Kalau olahan data muncul P, probability. Ya, jadi itu. Oke, silakan yang mau tanya lagi. Silakan. Oke. Ya, ya nggak apa-apa, tingkat keyakinannya nggak apa-apa. Tapi itu tadi, N-nya U-nya pakai U yang paling kecil dari 2 itu, yang paling rendah itu yang dipakai. Sehingga kalau itu yang paling rendah, maka sampelnya juga yang paling rendah. Ya, jadi itu. Sampelnya yang paling rendah. Dari kosong seperti itu. Ya, kuncinya di situ. Ya, itu. Nah, kok nggak bisa. Nah, contohnya ini lagi. Di bawah ini terdapat data mengenai kadar lemak
yang terdapat di dalam 2 merek susu bubuk dalam satuan gram lemak setiap 2 kilo susu bubuk. Merek A, N1, itu setiap 2 kilo ada 23,3 gram ya, lemak. Kemudian dicek lagi susu yang sama 22,1. Cek lagi 26,1 ya, merek A ya. Ya, itu. Ya, jadi dicek ternyata tidak sama ya, setiap 22 kiloan itu ya, merek tertentu lemaknya beda. Ya, bisa saja terjadi ini. Ya seharusnya ya tidak. Di situ jelas ya, tidak berubah-ubah seperti ini. Ini menandakan bahwa pengolahan susu ini tidak standar kan gitu deh. Lihat dari sini aja kan menunjukkan bahwa setiap 2 kilo kan lemaknya berbeda-beda. Merek A itu 23,3, 22,1, 26,1, 24,0, 26,3, 25 ya, terus 24,8, 29, 23,7. Nah, merek B N2 ya, ini 21,1, 20,6, 23,1, 24,0, 26,0, 21,6, 22,2, 21,9, 25,1. Ya, ini berarti apa? Setiap 1 kaleng 2 kilo ini isinya 2 kilo. Tapi standarnya tidak acak, seharusnya acak. Susu yang baik itu acak. Kalau 20,0 ya 20,0 semuanya. Kan gitu. Ya, berarti ini susu ini dia menggunakan antara sekian sampai sekian kan gitu loh. Ya, ini antara 20 sampai 25 atau 26 ya. Setiap 2 kilo lemaknya itu variasi antara 22 sampai 26,3 variasinya itu. Ya, jadi mereka memberikan itu ada standar ya. Tapi kalau susu-susu bagus yang memiliki standar vitamin A-nya berapa mereka acak. Setiap 2 kilo itu akan acak. Ini susu yang tidak kenal lah mungkin. Nah, kemudian saudara diminta bila dengan tingkat signifikasinya 5% dan hipotesis ya itu adalah H0-nya rata-rata kadar lemak pada kedua merek susu bubuk di atas adalah sama. Nah, maka H alternatifnya yaitu H alternatifnya rata-rata kadar lemak pada kedua merek susu bubuk di atas tidak sama. Begitu. Nah, saudara disuruh diuji. Ya. Dan nanti setelah materi yang kedua, saudara silahkan itu dikerjakan. Nanti dikirim saja dengan WA. Ya, kerjakan, kemudian dikirim dengan WA. Dan latihan, nah gitu. Itu ya. Nah, sekarang kita menggunakan korelasi Spearman. Sebetulnya Spearman ini sekarang sudah ada alatnya, yaitu dengan SPSS sudah bisa, dengan program-program itu kita bisa menggunakan ini. Tetapi bagi mereka yang tidak memiliki program, ya non parametrik itu bisa kita kerjakan sendiri dengan manual. Nah, Spearman itu dikembangkan oleh Charles Spearman ya, dari Inggris ya. Dia mengatakan korelasi itu adalah ukuran erat tidaknya hubungannya antara dua variabel secara ordinal. Artinya ya, korelasi Spearman atas ya
kadar atau derajat hubungan antara data yang telah disusun menunjukkan peringkatnya. Nanti pakai peringkat juga. Prosedurnya, perhitungannya gimana? Menyusun peringkat data dulu. Terus menghitung perbedaan antara sampel yang pertama dan sampel yang kedua. Kan gitu ya. Ini. Nah, kemudian menghitung korelasinya. Spearman-nya rumusnya ini. RS sama dengan 1 min 6 jumlah beda kuadrat dibagi N kali N kuadrat min D. Ya, korelasi itu antara 0 sampai 1. Kalau ketemunya 0 berarti tidak memiliki hubungan, bebas mereka. Tetapi kalau ketemunya 1, ini sangat kuat. Ya, korelasinya mempunyai hubungan atau korelasi yang sempurna, sangat kuat sekali. Ya, antara 0 sampai itu. Nah, contohnya ini. Data tentang laba dan harga saham dari 8 bank. Pada tahun data ini, data sekunder tahun 2007. Apakah ada hubungan antara laba dan harga saham dengan menggunakan korelasi Spearman, ya? Banknya Bank Mandiri, BNI, BCA, Bank Danamon, BII, ya. Kemudian Lipo, Niaga, Mega. Kemudian harga laba bank pada tahun 2007 ya, misalnya Desember ya, 31 Desember 2007 labanya 3,58 ya persen. Nah, ini persentase 2,51 dan seterusnya. Harga saham pada bulan yang sama ya, yaitu pada Desember 31 tahun 2007 yaitu 1025 untuk Mandiri. Nah, BNI 1375. BCA 3350 dan seterusnya. Nah, saudara disuruh menguji apakah ada hubungan antara laba dan harga saham. Ya, jadi kalau bentuknya seperti ini, maka sama ya. Di short dulu labanya dari yang paling kecil 0,13, terus paling besar 0,16. Maka bentuknya akan seperti ini. Kenapa ini tidak jadikan satu laba dan harga saham? Beda. Kalau tadi kan kasusnya sama, sapi. Sapinya satu, maka bisa diurutkan. Ya, ini semuanya sapi. Kali ini kan beda kasusnya. Yaitu laba barang dan harga saham. Nah, diurutkan rankingnya. 0,1 ranking 1. Atau peringkat, bukan ranking ya, peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, dan seterusnya. Ya. Kemudian harga saham 30, 110, peringkat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. 7, 8. Ini peringkatnya itu. Nah, sama-sama di short nantinya. Dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, kemudian dikembalikan. Nah, Mandiri tadi adalah yang pertama Mandiri 3,58. Ya, 3,58 itu peringkat keberapa? Ke-8 kan gitu kan? Maka dimasukkan 8 ya dan seterusnya. Ya, 8, 7, 5, 1, 4, 2, 3. Sahamnya juga begitu. Nah, nanti ada bedanya. Kalau tadi labanya sampel 1 ya, yaitu Mandiri dengan sahamnya 5, itu lebih besar 3 plus 3. 6 kali 6 bedanya 0, 7 dan 8 min 1 dan seterusnya. Kemudian kalau min sama positif dikuadratkan kan jadi positif semuanya. Maka
kita jumlahkan menjadi 18. 9 tambah 1 tambah 4, 1, 1, 1, 18. Nah, kemudian ini dimasukkan di rumus. Ya, 1 min 6 kali bedanya tadi. 6 kali 18 dibagi nilainya berapa? N-nya. N-nya 8. Ya, jadi 8 kuadrat min 1, maka ketemu 0,7686. Ya, ini menunjukkan apa? Hubungannya sangat kuat, ya, yaitu hubungan antara harga saham dengan laba termasuk kuat, kan gitu ya, kuat. Ya, kinerja saham akan berhubungan dengan kinerja laba perusahaan. Ya, nah, kemudian kalau kita ingin mencari, nah ini misalnya, bagaimana kalau kita ingin mencari CR-nya, ya, rasio kritis. Ya, ini ada kasus lagi ya. Ini hanya ingin mengetahui RS-nya saja, korelasi Spearman. Mudah ya, ini. Ya, nah, kenapa hubungan yang kuat kan gitu antara harga saham, kinerja saham, dan kinerja laba. Nah, kalau saudara sebagai seorang manajer, ya, ketemu saudara bisa melihat korelasinya 0,786. Kira-kira saudara apa yang menyebabkan kinerja saham itu berpengaruh kepada atau berhubungan yang kuat terhadap laba, kinerja laba? Kira-kira apa? Monggo silakan. Kenapa kok punya hubungan kuat? Karena 0, jadi 0 itu tidak berhubungan, sampai 5 itu kurang, 6 sampai 7 itu 6 sampai 7 itu kuat, nah, 8 sampai 10 itu sangat kuat, pun gitu. Nah, sekarang saya mau tanya, kira-kira ada apa? Kenapa kinerja saham akan berhubungan dengan kinerja laba perbankan? Halo, silakan. Kira-kira ada apa? Kalau saudara sebagai manajer dari bank. Halo, kok nggak ada? Yo. Izin jawab, Pak. Monggo, silakan. Kenapa kira-kira kinerja saham akan berhubungan dengan kinerja laba perbankan gitu ya, Pak? Karena salah satu faktor utamanya itu kan harga saham, karena terutama itu kinerja saham dan kinerja laba itu terkait erat. Karena laba perbankan salah satu faktor utama yang mempengaruhi harga saham perusahaan perbankan. Ketika laba perbankan meningkat, itu para investor cenderung lebih tertarik untuk membeli saham perusahaan tersebut karena laba yang lebih tinggi dapat menghasilkan pengembangan yang lebih besar. Ya, betul ya. Tapi masih ada lagi, monggo. Implementasinya gimana itu kalau gitu? Ya. Berarti kinerja perusahaan bank itu baik. Baik kinerja marketingnya, ya, kinerja rentabilitasnya, likuiditasnya, ya, ukuran-ukuran dari perbankan itu baik, kan gitu. Nah, sehingga keuntungan perusahaannya tinggi. Kalau keuntungan perusahaannya tinggi, kepercayaan masyarakat juga tinggi. Yang berdampak kepada saham, harga sahamnya juga akan tinggi. Maka antara saham dan keuntungan perusahaan
itu berkaitan yang kuat, kan gitu loh. Ya, maka kinerja laba itu kan rentabilitas. Berarti kan kinerja di dalam perusahaan kan bagus. Ya, produktivitasnya bagus banknya itu. Ya, mereka mengelola input yang ada ya secara efisien. Inputnya itu ya kegiatan perbankan itu apa saja. Itu efisien. Ya. Terus pengelolaan manajemennya, prosesnya, pengelolaan atau prosesnya mengelola input yang mereka miliki itu berkualitas. Ya, sehingga ya bank-bank itu bisa dipercaya masyarakat. Dampaknya keuntungannya tinggi. Ya. Nah, kalau dampak keuntungan tinggi, ya, bank itu kalau menjual saham, banyak orang yang ingin melakukan investasi di bank itu karena dapat dividen. Tuh, itu kalau penelitian sampai sejauh itu, ya. Nah, kemudian ini contoh, ya. Ini ada wiraniaga, ya, seorang sales, ya, dalam suatu perusahaan, salesnya itu dilatih, ya, dikursuskan. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, ada 10 kalau nggak salah. Oh, 11. Ada 11 sales dikursuskan. Dari 11 sales itu ternyata yang namanya Stella peringkatnya nomor 1. Peringkat kursus. Tir itu nomor 2, Dani nomor 3, Handoyo nomor 4, Mikel itu nomor 5, Bram itu nomor 6, dan seterusnya. Kemudian, ya, setelah mereka mendapatkan kursus wiraniaga secara baik, kemudian mereka disuruh terjun di lapangan, suruh menjual produk. Ya, ternyata Stella yang kursusnya bagus, ya, kursusnya nilainya bagus peringkat 1, mereka hanya mendapat ya peringkat penjualan nomor 4. Peer yang peringkat kursusnya 2, mereka peringkat penjualannya nomor 6 malahan. Dani yang nomor 3, kursusnya nomor 1. Handoyo yang prestasinya kursus nomor 4, penjualannya nomor 2, dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian saudara suruh menghitung korelasinya. Ya. Nah, ini perbedaannya kan 1 dan 4 berarti min 3 ini. Ya. Tuh. Nah, setelah itu dikuadratkan. Akan ketemu 30. 3 kuadrat kan jadi genap 9. 4 kuadrat dikuadratkan 16. 2, 4. 2 lagi 4. Totalnya 80. Itu dimasukkan di dalam rumus ini tadi. 1, 6, jumlah dari D kuadrat. Ya, 6 kali 80 dibagi 11 kali 121 min 1. N-nya kan 11. 11 kuadrat min 1. Maka ketemu 0,636. Ya. Menguji hipotesisnya, signifikasinya 0,5 misalnya. Handulnya tidak ada hubungan antara prestasi dengan prestasi kursus dengan penjualan. Yang handul ada hubungan antara prestasi kursus dan prestasi penjualan. Nah, kita uji, kita terima yang mana, kan gitu ya. Ya, tingkat makanya untuk menguji ini ya, kita menggunakan rasio kritisnya. Rasio kritisnya RS akar N-2
dibagi 1 min R square-nya. Tuh, berarti 0,636 ya, akar 11 karena 11 N-nya toh. Ya, 11 ya, min 2 dibagi 1, dia akan ketemu 2,47. Ini kritik kritisnya itu. Ya, kritis hitungnya adalah 2,47. Nah, kemudian saudara akan lihat di tabel T. Nah, kemarin sudah kalau nggak salah tabel T. DF-nya N-2, yaitu 9. Nanti DF-nya 9, ditengok 0,05. Nanti akan ketemu 1,833. Nah, itu lebih, kalau dibandingkan CR lebih besar mana? CR-nya lebih besar dari 1,033. Maka keputusannya H0 ditolak. Ya, artinya apa? Ada hubungan antara ya, keikutsertaan kursus dengan penjualan. Nah, sekarang kalau ternyata H0 ditolak, diterima H alternatif, tadi diterima yang ini ada hubungan prestasi kursus dan prestasi penjualan. Nah, saudara sebagai HRD di perusahaan ini, yang melatih ini, apa yang harus saudara lakukan? Ya, hubungannya kuat gitu saja karena 0,636. Nah, ini yang penting ya. Jadi, angka itu punya makna. Tuh, ya. Bisa karena ini ya, yang dikursuskan ya, ini nomor 1 ya. Ini mungkin setelah mereka terjun di lapangan, mereka nggak punya teman. Memang dia pinter kursusnya. Ya. Tetapi setelah terjun di lapangan, dia hanya nomor 4. Kenapa kok tidak? Stella kok tidak peringkat penjualannya tahunnya tidak nomor 1? Ya, seharusnya PIR juga nomor 2, sesuai sama ini, hasil kursus sama dengan peringkat penjualan. Tapi kenapa kok berbeda? Nah, ini saudara bisa mengungkap ya, pengalaman di lapangan sama pengalaman teori kadang-kadang bisa sama, kadang-kadang tidak sama. Kalau tidak sama, berarti apa yang harus kita lakukan sebagai manajer? Ya, nah ini kan jadi masalah itu. Itu menyelesaikan masalah, sorry. Ya, kalau tidak ada perbedaan antara kursus sama ini. Apakah kurikulum kursusnya yang perlu dibenahi? Ya, pertama itu. Ataukah yang kedua, ya, perlu ditingkatkan ini, memiliki komunikasi yang baik, kan gitu ya, mempunyai jaringan yang baik. Karena penjualan itu tergantung dari kemampuan berkomunikasi juga, kan gitu. Nah, nanti bisa diungkap itu masing-masing mahasiswa akan memberikan persepsi yang berbeda. Ya, seharusnya kursusnya ranking 1 ya penjualan ranking 1 kan gitu kan? Iya kan? Kenapa setelah penjualan kok malah ranking 4? Tentu ada masalah. Ya, kira-kira apa itu? Apa yang mendorong? Apa penyebabnya? Kursusnya ranking 1 kok setelah terjun di lapangan kok nomor 4? Menurut saudara apa? Ini kalau penelitian sampai ke situ ya. Kalau penelitian sampai ke situ. Ya. Nah, kalau di kuantitatif ya selesai sampai kesimpulan ini saja. Pemaknaan lebih jauh nggak ada, tapi nanti kalau penelitian, saudara berdasarkan ini ya persepsi saudara akan berbeda dengan persepsi teman-teman saudara. Ya, nah, persepsi itu tergantung dari karakteristik individu.
tingkat pendidikan, pengalaman, budaya, kompetensi, tergantung dari itu. Ya, terus itu tergantung dari itu. Halo, silakan. Kira-kira apa? Kalau jawaban saudara apa? Iya, pengalaman ya. Bang, mungkin pengalaman tidak semua orang yang punya jam terbang atau pengalaman menjual. Mungkin teorinya pinter dia, tapi karena pengalamannya nggak ada. Yang kedua, apalagi? Apa? Kemampuan. Nah, belum memiliki network yang luas. Apalagi? Kan banyak ini. Perlu peningkatan komunikasi, ya, ya. Tadi network, pengalaman, ya. Pengalaman menjual, karena ini berhubungan dengan menjual, kan gitu ya. Dan masih banyak lagi. Kemungkinan karena ini penjual, dia tidak bisa menguasai produk yang dijual. Jadi ciri-cirinya produk yang dijual mereka nggak bisa cerita. Nah kalau itu perusahaannya adalah perusahaan detailing obat-obatan, ya nggak laku. Ya kan? Detailing itu pengetahuan obat yang dijual mereka mengetahui persis. Bahkan kadang-kadang dokternya menanyakan pada detailing-nya. Nah, itu yang itu nilai yang tinggi itu, ya. Nilai yang tinggi. Makanya tidak heran perusahaan-perusahaan obat itu kalau detailing bisa targetnya bisa terpenuhi dan bisa di atas target, mereka dapat bonus. Bonusnya tinggi. Artinya detailing ini menguasai produk yang mereka jual. Sehingga mereka hati-hati, mereka dirawat, dipelihara, ya, supaya tidak lari ke perusahaan lain, kan gitu kan? Nah itu manajer berpikirnya sampai ke situ, ya. Manajer akan berpikir sampai ke situ. Nah, jelas ya. Ini kalau penelitian, saudara sebagai pimpinan, tidak hanya sekedar hanya kesimpulan ini, tapi makna, ya, secara manajerial bagaimana, ya. Tuh, menarik kan penelitian-penelitian itu sebetulnya menarik sekali. Nah, sekarang karena itu sudah selesai, monggo yang ini contoh yang ini dikerjakan. Nanti dikirim ke WA saya. Itu saudara bisa mengerjakan ini. Yang W kosong. Monggo. Ya, saya kira itu. Gimana? Ya, selanjutnya pertanyaannya. Bila dengan signifikasi 5%, hipotesis yang menyatakan bahwa rata-rata kadar lemak pada kedua merek susu bubuk di atas adalah sama. Ini hipotesis H0-nya. Nanti buat H alternatifnya. Ya. Itu kan sudah saya share di ini grup. Dibuka grupnya. Ya, dan sudah saya buat apa? Saya share juga tabelnya. Tabel Wilcoxon. Silakan mengerjakan. Tuh, nanti dibuka ya di grupnya ya. Kalau gitu, saya tak persiapan mau mengajar lagi. Masih cukup banyak. Dikumpulkan maksimal kapan, Pak? Oh, ya maksimal malam ini juga. Malam ini juga. Oh iya, orang maksimal 2 hari, 3 hari ngapain nanti soal kayak gini aja sampai berhari-hari. Ya. Oh, siap, Pak. Tuh.
Ya, latihan satu ini kok, satu paket kalau gitu. Oke, kalau gitu saya mohon izin, saya tak membuka untuk semester 3 ini. Ya, kerjakan ya. Iya Pak. Ya, Matur suwun Pak, terima kasih banyak Pak. sama-sama. Terima kasih Bapak. Ye, Selamat saya izin ya. malam. Ya. Terima kasih Pak. Besok saya akan membicarakan crucial well. Kalau crucial well itu N-nya lebih dari 2. Ya. Kalau Wilcoxon N-nya cuma 2. Ya, tapi crucial well ujinya bisa 4 kelompok, 5 kelompok kan gitu. Minggu depan masih ada kuliah berarti Pak? Minggu depan itu hari 19. oh, baik ya. Oh iya, libur. Jadi Minggu libur depannya ini lagi. mulai tanggal 19 sampai tanggal berapa? 25. 25. Ya, jadi itu. Baik. Saya diingatkan ya. Selamat Hari Raya. Ya. Oke Pak. Oke Saya Pak, terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Maaf lahir batin ya. Kami Pak. Saya mengajar ada hal-hal yang tidak berkenan. Saya mohon maaf. Ya, kita sama-sama juga Pak. manusia tempat orang salah. Gitu. Terima kasih dan jaga kesehatan. Nanti kalau hari raya pulang kampung juga harus jaga kesehatan. Terima kasih dan ketemu tanggal 26 ya, 26. Ya, terima kasih Pak Joko. Terima kasih Pak. Halo Mas. Langsung hilang Pak Joko. Suaranya suka. Wah,